Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Niam dari GPK SMKN 1 Surabaya akan menjelaskan tentang pembiasaan BIMTEK inklusi. Sebelum menjelaskan tentang BIMTEK inklusi, apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan dari anak normal, baik segi sifat, fisik, tingkah laku maupun kemampuan. Ada hal-hal yang harus diketahui dalam mengetahui anak itu inklusi atau tidak. Yang pertama adalah identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah suatu kegiatan untuk mengenal dan menandai apakah anak tersebut membutuhkan perhatian khusus. Fungsi, tujuan, dan sasaran identifikasi PDPK adalah yang pertama, kalau tujuan untuk memperoleh informasi lengkap peserta didik, menyusun program terhindar dari program belajar. Fungsinya pendekatan menemukan pestik, diduga mengalami hambatan agar tidak salah penafsiran. Kalau sasaran, semua peserta didik yang diduga terdapat penyimpangan. Yang kedua adalah asesmen. Asesmen itu adalah penilaian. Yang dimaksud penilaian dalam kategori ini adalah sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang dalam membuat suatu keputusan. Tujuan dan fungsi sasaran asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik. Fungsinya adalah membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sasarannya adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Jenis-jenis asesmen ada asesmen akademik, ada asesmen non-akademik, dan asesmen perkembangan. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi kemampuan peserta didik dalam bidang akademik. Kedua, asesmen non-akademik, suatu proses untuk mengetahui kondisi peserta didik yang berkaitan dengan jenis hambatan. Yang ketiga adalah asesmen perkembangan, yaitu berhubungan dengan kemampuan dan perilaku, emosi, dan intelektual. Kemudian selanjutnya adalah planning metric. Yang ketiga, mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual, hambatan, kelainan, karakteristik, tampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam terintervensi. Tujuan planning metric yaitu memetakan kondisi PDPK berdasarkan hasil asesmen, analisis tampak aspek akademik atau profesional, analisis strategi layanan akademik. Planning metric memiliki fungsi memudahkan guru atau terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual, menetapkan jenis hambatan dan kelainan, kemudian menetapkan skala prioritas, dampak temuan, strategi layanan, dan berat ringannya dampak, sehingga mempermudah kita dalam penanganan. Yang terakhir adalah PPI atau program pembelajaran individu, suatu program pembelajaran yang disusun untuk membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuannya. Jadi setelah penyusunan ini, dari mulai awal identifikasi, asesmen, kemudian planning method dan PPI, yang ini adalah untuk membuat seperti sama dengan RPP, sehingga guru-guru dalam menjelaskan, menerangkan, menerapkan itu harus diterapkan di dalam PPI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.